Halo Telavers. Tiap pemilu pasti ada aja orang yang membelot dari pilihan yang sejatinya ia dukung. Kayak kader partai yang dukung calon lain misalnya. Baru aja diomongin, udah muncul contohnya. Budiman Sujatmiko, kader loyal partai PDIP yang malang melintang di dunia politik, kini justru bertindak layaknya pembangkang dari kandang benteng. Gimana enggak, namanya jelas-jelas terdaftar sebagai kader partai penguasa saat ini yang notabene mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 nanti. Tiba-tiba Budiman justru mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto, capres kubu sebelah yang jadi momok besar bagi Ganjar sepanjang jalannya menuju kursi RI 1. Tahu sendiri kan, menurut survei, elektabilitas Prabowo makin hari makin menanjak sampai menyalip elektabilitas milik Ganjar yang merosot pasca blundernya mendekati momen Piala Dunia U20. Ya, memang sih Prabowo jelas bukan musuh utama dari Ganjar dalam Pilpres kali ini. Toh Prabowo dan gerbong Gerindranya sampai saat ini masih setia menjadi parpol pendukung pemerintah yang digawangi PDIP sebagai penguasa. Di ranah legislatif juga sama, jarang banget fraksi Gerindra terlibat adu argumen dengan fraksi PDIP. Beda sama koalisi oposisi macam PKS dan Demokrat yang konsisten mengkritik pemerintah. Belum lagi belakangan ini mereka ketambahan personil berkat Nasdem yang hengkang dari koalisi pemerintahan. Masalahnya, capres yang diusung sama koalisi yang mereka namai Koalisi Perubahan ini punya elektabilitas paling rendah, jadi nggak gitu level lah ya. Makanya nggak usah begitu kaget kalau PDIP kelihatan meradang banget pas ada salah satu kader loyalnya yang justru merapat ke kubu lawan. Apalagi Budiman dan Prabowo sampai saling sanjung di depan awak media. Indonesia layak untuk dapat orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo, dan tidak mewakili partai. Menurut Budiman, Indonesia layaknya sebuah kapal besar yang butuh sosok penuh strategi untuk menahkodainya. Dirinya juga menambahkan kalau latar belakang militer sangat diperlukan demi kemajuan bangsa. Karena negeri ini nggak cuma butuh entertainment. Mengacu ke kalimat terakhir, kayaknya kita tahu deh capres yang demen ngasih konten hiburan. Anyway, terlepas dari manuver politik yang nggak diduga-duga, dia sempat bilang kok, kalau ini sama sekali nggak mewakili partai. Dan tidak mewakili partai. Ini pribadi. Dia datang cuma karena punya cerita-cerita masa lalu dengan Prabowo. Nggak tahu sih masa lalu yang mana, soalnya kalau ditilik lebih jauh, keduanya punya latar belakang yang cukup bertolak belakang terlebih di periode Orde Baru. Prabowo merupakan sang perwira ABRI dengan jabatan terakhir Komandan Sesko ABRI. Sedangkan Budiman aktif sebagai aktivis sekaligus sebagai politisi dan founder dari PRD alias Partai Rakyat Demokratik yang kencang menyuarakan mosi-mosi tidak percaya pada Orde Baru. Gara-gara itu pula Budiman sampai harus mendekam di dinginnya lantai Hotel Prodeo karena dituding menjadi dalang di balik kerusuhan besar berjuluk Kuda Tuli alias kerusuhan 27 Juli. Saat itu bentrok pecah antar sesama simpatisan Partai Demokrasi Indonesia di depan kantor DPP mereka sendiri. Kedua kubu yang berseteru merupakan pendukung Megawati Soekarno Putri serta pendukung Suryadi yang didukung angkatan militer. Loh, kok sampai didukung militer? Bukannya ini konflik internal? Kelihatannya sih gitu, tapi isu beredar kalau Suryadi adalah sosok yang ditempatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk memimpin PDI. Beberapa orang yang hidup di zaman itu pasti sudah mahfum sama kejadian ini. Biar gampang diatur gitu, secara kan kubu Megawati lumayan vokal ke pemerintah, mirip-mirip sama PRD besutan Budiman. Makanya kerusuhan yang disinyalir rekayasa pemerintah ini menempatkan Budiman pada kursi pesaktian hingga divonis 13 tahun penjara atas delik dalang kerusuhan. Untung aja nggak lama setelah penjatuhan vonis, Orde Baru runtuh. Alhasil Budiman keluar dari balik jeruji besi setelah 3,5 tahun melalui jalur amnesti yang diberikan Presiden Gus Dur.
Ya ibaratnya tahanan politik gitulah. Sebagai aktivis sejati, Budiman jelas nggak kapok cuma gara-gara dijadiin tahanan politik. Cuma karena partai yang ia dirikan malah vakum saat raganya diterungku jeruji, di tahun 2004 pria berkacamata ini akhirnya memilih bergabung ke PDIP. Partai yang dulu ia bela namun kini bermetamorfosis. Era gabungnya Budiman ke PDIP kiranya jadi saat yang tepat bagi dirinya sendiri. Jiwanya sudah terbentuk sebagai seorang kritikus pemerintah. Pas juga yang jadi presiden saat itu berasal dari Partai Demokrat yang jelas berseberangan dengan PDIP. Gak jarang Budiman melancarkan kritik pedas pada pemerintahan SBY. Soal konstitusi lah, soal tebang pilih lah, pokoknya banyak deh. Gak puas cuma mengkritik dari kejauhan, Budiman mencoba mendekat ke pemerintahan. Caranya? Ya dengan masuk gedung ini dong. Yap, Budiman mendapuk dirinya sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah 8. Selama menjadi anggota dewan ini bukannya berdamai dengan pemerintah, tapi makin hari malah makin ngegas. Paling ikonik waktu ngeluarin statement satir yang menggelitik banyak orang. Bayangin, di saat semua orang mengkritik pemerintahan Presiden SBY, beliau ini justru mengeluarkan statement sebaliknya. Katanya dia nggak kecewa sama sekali dengan kepemimpinan SBY. Loh, tumben. Biasanya kan... tunggu dulu, masih ada lanjutannya nih. Katanya dia nggak begitu kecewa karena nggak pernah berharap apa-apa sama pemerintahan sebelumnya tersebut. Wah, nantangin nih. Lebih lanjut, dia juga ngomong kalau satu-satunya kekecewaannya adalah karena Presiden SBY harus sudah puas 10 tahun memimpin. Tapi sepertinya belum cukup dan pengen nambah masa berkuasanya lewat anaknya. Bentar, nggak mau diralat nih. Bukannya sekarang juga ada gejala-gejala begitu ya? Lupainlah. Yang jelas kemungkinan manuver politik Budiman ini karena namanya nggak tercatat sebagai petinggi partai, jadi mau belok kemana aja gampang. Toh sekarang dirinya udah nggak menjabat sebagai anggota DPR RI. Tapi ya lumayan, 2 periode jadi anggota dewan tuh udah bisa bikin settle secara finansial. Terbukti dalam laporan harta kekayaan yang ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ada sekitar 1,8 miliar rupiah yang tercatat sebagai asetnya. Di antaranya ada Nissan Evalia tahun 2012 serta Mitsubishi Mirage tahun 2013. Terhitung sederhana sih buat seorang anggota DPR, sederhana banget malah. Di luar itu masih ada aset properti yang cuma ada satu bernilai 1,5 miliar rupiah. Gak begitu wah kan buat seorang anggota DPR 10 tahun? Apalagi instrumen harta lain seperti kas dan setara kas, harta lainnya, serta harta bergerak lainnya.